Semakin Anda cari, malah tidak ketemu. Apakah itu termasuk ambisi yang tidak terkontrol? Ya bisa jadi. Ya. Karena gini, kita boleh kok punya keinginan. Namun kalau misalnya kita tidak bisa mengendalikan keinginan itu, maka kita menjadi melekat. Melekat itu kita terlalu berharap akan hasilnya. Saat melekat terlalu yang teramat pada hasilnya, biasanya itu malah nggak terjadi atau nggak berhasil. Saya ibaratkan fenomena kehilangan kunci lah. Pernah ya ada kehilangan kunci, kehilangan potongan kuku, kehilangan sisir, kehilangan apapun, misalnya benda-benda kecil gitu kan. Semakin Anda cari, malah tidak ketemu. Tetapi di satu sisi saat Anda sudah tidak memikirkannya lagi, Anda beberes rumah, Anda nyapu, Anda ngapain, Anda ngepel, tahu-tahu kuncinya ketemu. Tahu-tahu kuncinya keselip pas Anda beres-beres dan sebagainya. Nah, artinya ketika Anda sudah tidak pedulikan lagi, Anda sudah tidak hiraukan lagi, Anda sudah tidak terlalu melekat pada hasilnya, maka Anda akan dimudahkan gitu. Atau contoh yang lain lah, dulu ketika saya sekolah nih, saat ngerjain soal ya, saya merasa bahwa ketika udah saya kumpulkan nih soalnya, saya merasa bahwa ini kayaknya hasilnya nggak bagus deh nilainya ya. Tetapi ketika sudah dikoreksi sama gurunya, lalu dinilai dan dibagikan, saya kaget. Loh, kok hasilnya bagus, nilai saya kok malah bagus, padahal saya nggak yakin tuh nilainya dapat oke. Sebaliknya, ketika saya yakin hasilnya bagus nih, dan saya berharap yang teramat ya, ekspektasi dapat nilai 9 katakanlah ya, saya terlalu menggebu-gebu. Tapi ketika dibagikan itu hasil nilainya, ternyata saya dapat cuma 7 atau bahkan dapat 6 ya, kan asem ya. Nah, itu berlaku kok dalam kehidupan kita, dalam kehidupan apapun. Jadi semakin kita terlalu berharap, maka itu hasilnya semakin tidak terwujud atau jauh hasilnya. Nah, sebaliknya, ketika kita tidak terlalu berharap pada hasilnya ya, maka itu malah lebih mudah untuk kita dapatkan. Kalau usaha terasa stuck dan saya mikir apa saya salah, ambil keputusan resign, apa itu pengaruh gimana maksudnya? Pengaruh dalam hal apa? Pengaruh jadi usahanya stuck. Bisa jadi begitu, bisa jadi tidak juga, bergantung ya. Usaha stuck kan ada pengaruh, ada beberapa faktor. Bisa saja Anda sudah tidak semangat lagi, bisa saja Anda sudah tidak nyaman lagi dengan usaha Anda, kan gitu. Jadi akan lebih bagus nih melakukan sesuatu pekerjaan apapun itu, entah Anda di bidang profesional, karir, ataupun usaha, jualan, bisnis, atau apapun itu, usahakan pada hal yang sesuai dengan passion Anda, agar Anda ketika melakukannya itu enjoy, nyaman. Bahkan ketika Anda melakukannya selama berjam-jam ya, Anda bekerja selama berjam-jam, bahkan lebih dari 10 jam atau lebih dari 12 jam itu Anda nggak masalah. Tapi ketika Anda nggak nyaman, Anda merasa bekerja keras banget. Tapi ketika Anda enjoy, Anda merasa tidak bekerja keras tuh, kan gitu ya. Karena sejatinya
Anda sudah melakukan dengan sepenuh hati. Apapun yang kita kerjakan, kalau dilakukan dengan sepenuh hati, kita enjoy, kita nyaman, kita enak gitu loh. Kalau kita enak, kalau kita nyaman, ya sudah, maka kita akan jauh lebih bersemangat, bergairah dalam menjalankan aktivitas tersebut gitu ya. Yang terpenting ya, sering kita kejar terus malah menjauh, dan ketika agak berharap malah datang. Ya memang begitu, kebanyakan seperti itu. Yang terpenting kita berlatih untuk mengakses perasaan yang positif, dominan positif gitu loh ya. Seperti salah seorang peserta kelas online saya yang juga join kelas online kunci magnet uang ya, seingat saya. Jadi beliau punya usaha warung makan ya, usaha warung makan, dan kebetulan beliau juga punya hutangnya itu dulu ngakunya sih senilai mobil Avanza second ya. Mobil Avanza second berapa sih ya, 100 jutaan lah ya, atau di bawah ya, tergantung tahunnya juga sih ya, paling ya kurang lebih 100 jutaan lah umumnya kan, segitu untuk mobil Avanza second. Nah lalu ketika beliau belajar di kelas online kunci magnet uang ini, kemudian saya ajarkan berbagai macam teknik terapinya, lalu saya berikan arahan, bimbingan dan sebagainya gitu kan. Beliau berupaya untuk praktek secara sungguh-sungguh, dan beliau juga seringkali share foto selfie-nya di grup ya, foto senyum ya. Beliau seringkali fotonya foto senyum. Tujuannya juga untuk menebar energi kebaikan, vibrasi positif juga kan. Nah disitulah beliau sudah berusaha dan berupaya untuk menjaga feel good-nya sembari praktek setiap hari. Alhamdulillah warungnya jadi ramai, warung makannya jadi ramai tuh. Setiap hari selalu saja ada yang selalu banjir pengunjung, banjir pembeli. Nah gara-gara banjir pembeli, warungnya jadi ramai, jualan semakin laris. Hutang beliau senilai mobil Avanza second itu nyaris lunas dalam waktu kurang dari 1 bulan ya. Nah ini bagi Anda yang saat ini punya hutang nih, kalau Anda fokusnya pada hutang lalu Anda ngeluh terus, Anda berfokus pada kekurangan Anda melulu, nggak bakalan, sulit, lunasnya sulit ya. Maka Anda perlu menjaga vibrasi Anda. Tentu kita tidak bisa 100% dan 24 jam menjaga vibrasi kita selalu positif, nggak bisa. Ada kalanya vibrasinya jadi false atau rendah ya, tidak power lagi. Gara-gara apa? Ya mungkin karena kejadian tertentu lah. Entah mungkin ada rekan yang marah pada kita, atau anak kita yang rewel, lalu mood kita jadi buruk dan sebagainya. Maka kita nggak bisa menjaga vibrasi di saat kondisi tersebut tetap positif, nggak bisa. Wajar, kita manusia kan. Apakah hati yang khawatir karena banyak hal dipikirkan mengakibatkan rezeki sulit? Iya, betul sekali. Jadi yang jelas, kalau misalnya Anda happy, Anda bahagia, Anda tenang, Anda batinnya oke-oke saja, itu berdampak pada kelancaran rezeki kok. Tapi sebaliknya, kalau Anda khawatir, was-was, cemas, takut, gelisah, itu berdampak pada sulitnya rezeki.